Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu minta kepada anak-anak semua untuk mengisi absen di Google Classroom di kelas kita dengan cara menulis nama lengkap di kolom komentar. Jika sudah, ibu sedikit ingin mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap semangat, menjaga kesehatan, serta mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, seperti selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak antar sesama. Kemudian, tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang mendesak. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang lingkaran. Nah, tujuan dari kita mempelajari lingkaran ini ialah yang pertama, diharapkan siswa mampu memahami apa itu lingkaran. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menentukan hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, materinya sudah ibu kirimkan di Google Classroom berbentuk video pembelajaran. Silahkan anak-anak lihat dan pahami video yang telah ibu berikan. Selamat pagi anak-anak. Berikut penjelasan materi tentang lingkaran. Silahkan anak-anak pahami dan simak apa yang akan ibu jelaskan. Nah, pembahasan yang pertama tentang lingkaran yang akan kita bahas ialah tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di unsur-unsur lingkaran, di lingkaran maksudnya terdapat unsur-unsur dari lingkaran ini. Nah, misalnya nih, yang pertama ada titik di sini. Nah, titik ini ibu berikan nama O. Nah, sebelumnya dalam menamai sebuah titik, dia titik ataupun sudut harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, misalnya ini ada titik O. Nah, titik O ini disebut dengan pusat lingkaran. Jadi, titik O sama dengan pusat lingkaran. Jadi titik yang berada di tengah-tengah lingkaran disebut dengan pusat lingkaran. Kemudian misalnya ibu beri garis seperti ini. Nah, ini misalkan ibu kasih nama dia titik A. Nah, titik O dan A ini kan berjarak nih. Nah, dari O ke A atau A ke O, ini yang dinamakan dengan jari-jari. Berarti AO disebut dengan jari-jari lingkaran. Atau kata lainnya radius.
jari-jari atau radius ini sering disingkat dengan R ya. Kemudian misalnya gini, ini ada garis lagi dari O, misal ini ibu nama dengan B. Nah, O ke B ini disebut dengan apa? Sama ya, dengan O ke A disebut dengan jari-jari. Bisa jadi ke sini ataupun ke sini, tetap namanya jari-jari lingkaran. Kemudian, misal ibu tarik garis yang sama lurusnya dengan garis A tadi. Nih. Misal ibu namakan dia dengan titik B. Nah, titik A ke B ini dinamakan dengan diameter. A, B dinamakan dengan diameter. Nah, kita lihat tadi jari-jari kan setengah ya, setengah dari diameter. Nah, berarti dapat dikatakan diameter ini sama dengan 2R. Sama dengan 2R atau panjangnya 2 kali dari panjang jari-jari. Kemudian misal ibu berikan tadi ini misal C ya, jari-jari C dari O ke C. Nah, ini ada garis lengkung ini dari B ke C ini dinamakan garis lengkung B ke C ini dinamakan dengan busur. BC sama dengan busur. Nah, coba kita lihat misal nih garis lengkung dari A ke B yang lengkungnya ini ya. Nah, apakah dia tetap dinamakan dengan busur atau tidak? Nah, jawabannya ini tetap busur ya, karena garis busur ini ialah garis lengkung yang dibatasi oleh diameter atau jari-jari. Ini kan diameter atau jari-jari ini. Yang busur BC ini kan dibatasi dengan jari-jari. Jadi ini ya, jangan lupa garis lengkung BC dinamakan dengan busur. Kemudian, nah di dalam busur itu ada namanya tali busur. Yang mana tali busur itu? Tali busur itu yang ini. Misal nih, ibu tarik garis dari B ke C. Garis dari B ke C inilah yang dinamakan dengan tali busur. Jadi kita buat sini ya. BC sama dengan tali busur. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran yang lain. Misalnya ibu ini kan ada titik O ya. Titik O ini ibu tarik lurus ke tali busur ini, pertengahan tali busur, dan kita lihat dia membentuk sudut siku-siku. Nah, misalnya titik ini ibu berikan dia nama dengan D. Nah, dari O ke D ini dinamakan dengan apotema. O ke D ini dinamakan dengan apotema.
Jadi definisi apotema itu ialah garis yang menghubungkan titik pusat ke tali busur dengan membentuk garis lurus, kemudian memiliki sudut 90 derajat. Jadi OD ini dinamakan dengan apotema. Kemudian unsur yang lainnya yaitu misal ibu arsir ini. Nah, daerah B dan C yang ibu arsir ini dinamakan dengan tembereng. Jadi tembereng ini ialah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi kalau ibu tulis di sini ya, daerah arsir BC ini disebut dengan tembereng. Nah, ibu ulangi, tembereng ini ialah daerah yang dibatasi oleh busur, ini busur ya, busur dan tali busur. Kemudian misal ini ibu arsir. Nah, ini daerah yang ibu arsir ini dinamakan dengan juring. Jadi daerah AOC dinamakan dengan juring. Kalau dibuat pengertiannya, juring itu ialah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu jari OA dan OC dan satu busur. Kemudian misal nih ibu arsir yang ini, misal ya. Nah, apakah AOB ini, daerah AOB ini disebut dengan juring juga? Jawabannya iya ya. Karena apa? Kan tadi dibilang juring itu ialah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Nah, ini kan jari-jari pertama OA, jari-jari kedua OB. Jadi ada dua jari-jari dan satu busur. Busurnya busur AB. Jadi kalau ibu buat, misal ibu hapus dulu ini ya. Jadi daerah arsir AOC disebut dengan juring. Nah, semoga anak-anak ibu sudah mengerti unsur-unsur dari lingkaran itu apa aja dan yang mana aja. Misal jari-jari itu yang mana, diameter yang mana, busur yang mana. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Ibu hapus dulu yang ini ya. Nah, untuk luas lingkaran itu rumusnya ialah VR kuadrat, di mana keterangan V ini adalah
V ini mempunyai nilai 3,14 atau 22/7. Nah, jika nanti ada ketemu soal disuruh mencari luas lingkaran, nah untuk memasukkan V kita bisa memasukkan 3,14 atau 22/7, terserah ya, salah satunya aja. Yang mana yang kalian itu bisa mudah untuk menghitung atau mengoperasikannya. Terus R ini ialah sesuai dengan yang kita bahas tadi, R itu jari-jari lingkaran. Kemudian setelah luas ada yang dinamakan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini rumusnya ialah VD. Nah, untuk D ini bisa kita ganti dengan 2R. Karena tadi kan D itu dia diameter ya. Diameter itu ialah luasnya 2 kali jari-jari. Jadi D ini kita bisa ubah dengan 2R. Atau nih. Jadi keliling lingkaran itu sama dengan 2VR. Sama ya artinya dengan VD, karena diameter ini yaitu bisa nilainya sama dengan 2R. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang ada sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Misal, ini titik pusat lingkaran, Ibu beri nama dia titik A. Nah, sekarang Ibu ingin menarik garis A ini, membuat jari-jari maksudnya, ke sini dan ke sini. Nah, titik ini ingin Ibu beri nama B dan yang ini C. Nah ini kan mempunyai nilai sudut ya. Misal saja dia alfa. Nah, untuk sudut BAC ini yang dinamakan dengan sudut pusat. Jadi sudut BAC adalah sudut pusat. Kemudian misal Ibu akan menarik garis lagi. Misalnya ada titik di sini. Dan sini. Titik ini ingin Ibu beri nama titik D. Nah, sudut ini kan memiliki apa ya? Nilai. Misal Ibu beri dia nilainya beta.
Jadi sudut BDC sama nggak dengan sudut yang BAC? Tetap dibilang sudut pusat atau enggak? Nah, jawabannya enggak ya. Karena sudut BDC ini dinamakan dengan sudut keliling. Apa bedanya, Bu, sudut pusat dengan sudut keliling? Nah, kita lihat di sini sudut ini untuk sudut BAC kan terletak titiknya di tengah-tengah lingkaran. Makanya dia dinamakan dengan sudut pusat. Sementara yang sudut BDC, kita lihat dia terletak di keliling lingkaran. Ini kan keliling ya, keliling. Makanya dia disebut dengan sudut keliling. Sudut BDC sama dengan sudut keliling. Nah, untuk menamai sudut, lambangnya bisa kayak gini ya, seperti yang Ibu tulis ini. Dan jangan lupa untuk menamai sebuah sudut, untuk ini kan sudutnya nih di A ya, kalau ini di titik D. Nah, A dengan D ini terletak di tengah-tengah. Bisa ya menuliskannya? Bisa ada lagi nih misalnya ini ibu buat titik B, kemudian bukan, ini titik D, ini Ibu mau buat F dan G. Nah, untuk FDG ini sama ya, dia disebut dengan sudut keliling. Karena untuk menentukan dia yang dimaksud dengan sudut pusat dan sudut keliling itu mudah saja. Kita lihat di mana titik sudutnya ini berada, di tengah lingkaran kah atau di garis keliling lingkaran. Jadi sudut FDG sama dengan sudut keliling lingkaran. Nah, selanjutnya di dalam sudut pusat dan sudut keliling ini, dia ini mempunyai hubungan. Ada beberapa hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. Nah, kita bahas satu persatu ya. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Hubungan yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Nah, seperti apa dia sudut pusat dan sudut keliling ini yang menghadap busur yang sama? Contohnya sebenarnya tadi yang gambar yang pertama tadi itu sebenarnya sudut pusat dan sudut kelilingnya sudah menghadap busur yang sama ya. Misal ini Ibu namakan dengan C, ini D, ini B. Kemudian
tarik lagi garis ini, Ibu namakan dengan F. Nah, contoh dari sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama seperti ini. Nah, mana itu Bu busur yang sama? Busur yang sama itu kan yang ini. Tadi kan kita sudah belajar ya, yang dinamakan dengan busur itu apa? Nih, ini busur. Jadi sudut pusatnya DCB, dia menghadap busur DB. Selanjutnya yang DFB, dia sama-sama juga menghadap busur DB. Makanya bentuk dari sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, salah satunya seperti ini. Misalnya aja kayak ini. Ada satu contoh lagi ya. Misal Nah, untuk gambar yang ini, apakah sudut pusatnya sama sudut kelilingnya menghadap busur yang sama? Nah, kita lihat satu-satu ya. Untuk sudut AOB, dia menghadap busur AB. Selanjutnya, untuk sudut ACB sama-sama juga menghadap busur AB. Jadi misal ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Nah, satu contoh lagi lah. Misal ada ini lingkaran. Nah, jika seperti ini, apakah ini masih dikatakan sudut pusatnya dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama? Kita lihat di sini, berarti kalau gambarnya seperti ini, berarti ada dua busur, busur AB dan busur BC. Kita lihat nih, untuk sudut pusatnya AB, A, misal ini AOB, dia menghadap busur AB. Sedangkan yang BDC-nya dia menghadap busur BC. Jadi untuk gambar yang ini tidak ya. Nah, dari beberapa contoh sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, kita dapatkan dia mempunyai ketentuan, berarti sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Misal ini sudut alfa. Sudut alfanya misal 60 derajat sudut pusatnya. Nah, berapa sudut kelilingnya? Kita lihat, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti sudut kelilingnya 30. Atau bisa gini, sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti misal kalau sudut kelilingnya,
sudut kelilingnya 90, berarti sudut pusatnya ada 180, ya kan? Karena sudut pusat 2 kali sudut kelilingnya 90, berarti sudut pusatnya 180. Nah, ini untuk hubungan yang pertama. Kita masuk hubungan yang kedua. Kemudian yang kedua, yaitu sudut keliling yang kedua, sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Misal nih, ada lingkaran. Diameter tadi kan 2 kali panjang jari-jari ya. Soalnya ada titik pusatnya, Ibu beri nama O. Nah, ini jari-jari AB ya. Jari-jari AB. Nah, pembahasan yang tadi kan sudut keliling itu letak sudutnya itu berada di garis keliling lingkaran. Misalnya kayak gini. Nah, bentuk dari sudut keliling menghadap diameter lingkaran tuh yang seperti ini. Ini sudut kelilingnya kan ADB. Dia menghadap diameter lingkaran. A ke B ini kan diameter lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian besar dari sudut keliling menghadap lingkaran ini, sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi besar sudut keliling menghadap diameter lingkaran ialah 90 derajat atau sudut jadi besar sudut keliling menghadap diameter lingkaran, sudut kelilingnya ADB menghadap diameter AB, ini mempunyai besaran sudut 90 derajat atau kita bilang dia sudut siku-siku. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan yang ketiga. Kemudian untuk hubungan yang ketiga yaitu
Yang ketiga ialah segi 4 tali busur atau segi 4 sudut keliling. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, segi 4 tali busur ini seperti ini ya. Ini tali busur AB, BC, CD, dan AD. Nah, kenapa dia atau namanya segi 4 sudut keliling? Karena sudut keliling di gambar ini ada 4. Sudut keliling apa aja itu, Bu? Nih, ada ABC, sudut BCD, CDA, dan sudut keliling DAB. Nah, besar dua sudut keliling yang saling berhadapan itu nilainya 180 derajat. Nih, misal nih sudut ABC ditambah sudut ADC itu menghasilkan 180 derajat. Jadi jumlah dua sudut keliling bernilai 180 derajat. Jadi misalnya dua sudut keliling yang saling berhadapan ya. Keliling yang saling berhadapan. Nah, misalnya sudut DAB yang berhadapan dari sudut DAB ini apa? Sudut yang mana? Jadi sudut yang berhadapan tuh sudut B, C, D. Dia saling berhadapan. Jadi ditambah sudut BCD itu menghasilkan 180 derajat. Ini sudah ketentuan. Selanjutnya hubungan yang keempat. Yang keempat yaitu sudut antara dua tali busur saling berpotongan di dalam lingkaran. Bentuknya seperti ini. Misalnya saja ini lingkaran ya. Nah, tali busur itu kan maaf,
kita kasih dulu nama titiknya ya. A, B, C, D, E, dan O. Nah, yang dinamakan tali busur itu kan dia tidak melewati titik pusat. Jadi ini ada tali busur CD dan AD saling berpotongan. Kemudian, nah, jumlah dari jumlah sudut antara dua tali busur saling berpotongan di dalam lingkaran ini menghasilkan rumus ya. Jadi sudut AEB sama dengan 2 kali BC. Nah, sudut AEB, E ini perpotongan antara dua tali busur yang saling berpotongan. Jadi sudut AEB itu nilainya sama dengan 2 kali sudut AOB ditambah COD. Untuk selanjutnya kita masuk ke hubungan yang kelima. Yang kelima yaitu sudut antara dua tali busur saling berpotongan di luar lingkaran. Kalau yang keempat di dalam lingkaran, berarti yang kelima di luar lingkaran. Bentuknya ini tali busurnya kan dia sampai ke luar lingkaran. Beda ya sama yang keempat tadi. Kalau keempat tadi masih di dalam lingkaran, kalau yang kelima di luar lingkaran. Nah, jumlah sudut antara dua tali busur saling berpotongan di luar lingkaran itu sama dengan seperti ini ya. Oh, ini ibu lupa. Dia seharusnya memiliki titik. Jadi yang di luar lingkaran sudut CED itu nilainya sama dengan setengah dikali sudut AOB dikurang sudut yang lebih kecil nih, COD. Nah, dapat ya. Jadi sudut CED sama dengan setengah dari AOB dikurang sudut COD. Nah, itulah tadi penjelasan tentang unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, dan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Semoga anak-anak ketika melihat video ini bisa mengerti dan paham dari apa yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih.
Baiklah, apakah anak-anak Ibu semua sudah melihat video pembelajaran yang telah Ibu berikan tadi? Nah, bagaimana? Apakah ada yang kurang dimengerti atau kurang paham? Jika ada yang kurang mengerti dan kurang paham, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak, nah, Ibu telah memberikan soal uraian kepada anak-anak semua yang nantinya menjadi evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, jawabannya dikumpulkan sesuai waktu yang telah Ibu berikan. Baiklah, Ibu ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang lingkaran. Yang pertama ada unsur-unsur lingkaran. Nah, di dalam lingkaran terdapat unsur-unsur yang dinamakan ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, yang mana itu busur, tali busur, diameter, jari-jari, dan lainnya? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian ada hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Salah satu dari hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang pertama ada sudut pusat dan sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama dan sudut keliling yang menghadap diameter yang sama. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam mengajar. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.